Kisah DN Aidit, karir politik, kiprahnya di PKI, hingga kematian dan kontroversinya. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Kehidupan awal. Ia dilahirkan dengan nama Ahmad Aidit di Belitung, dan dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Pada masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya, Abdullah Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda, dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Adapun ibu DN Aidit bernama Mailan. Karir politik. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, yang menyetujuinya begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta pada 1940. Ia mendirikan perpustakaan bernama Antara, di daerah Tanah Tinggi Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang Handel School. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu pula, ia mulai berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Hairul Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Ahmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan, mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional atau Komintern, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marhaenisme Soekarno, dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi sekjen PKI, dan belakangan menjadi ketua. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain. Dalam kampanye pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan, karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957, semakin meningkatkan peranan PKI, karena kekuatan ekstra parlementer mereka, ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno. Maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Peristiwa G30S. Pada 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September tahun 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S PKI. Pemerintah Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi dia, bahwa PKI lah pelakunya, dan sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini tidak sempat terbukti, karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer, ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta dan dibunuh di sana oleh militer. Kematian dan kontroversi. Ada beberapa versi tentang kematian DN Aidit ini. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ.
Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum dieksekusi. Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati. Versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Cerita detik-detik eksekusi mati DN Aidit, jenazahnya diduga dibuang di tempat ini. Sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia, DN Aidit jelas tak luput dari pembantaian pengikut PKI. Pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30S PKI, setelah sempat menghilang pada malam hari peristiwa G30S, Aidit ditemukan di Solo. Alwi Syahab dalam harian Republika menulis, pada saat penangkapan, Aidit bersembunyi di dalam sebuah lemari. Pada saat itu, ia ditemukan oleh Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri dan para anak buahnya. Pada saat penangkapan, Aidit berkali-kali meminta pada Kolonel Yasir untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Namun, ia tidak mau menuruti begitu saja permintaan Aidit. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain, ungkap Yasir, seperti dikutip dalam buku Siti Hartina Soeharto, Ibu Utama Indonesia karya Abdul Ghafur. Lalu bagaimana nasib Aidit selanjutnya? Eksekusi mati Aidit. Pada pagi buta, Yasir pergi dengan membawa Aidit meninggalkan Solo. Memasuki Boyolali, Yasir membelokkan mobilnya menuju ke markas Batalion 444. Di sana, ia menanyakan pada Mayor Trisno, Komandan Batalion, apakah ada sumur di tempat itu? Sang komandan menunjuk sebuah sumur tua di belakang markas. Yasir kemudian membawa Aidit ke sana. Di depan sumur, Yasir mempersilahkan tahanannya untuk mengucapkan pesan terakhir. Namun, waktu itu justru Aidit mengumandangkan pidato dengan berapi-api. Mendengar pidato itu, Kolonel Yasir dan para anak buahnya naik pitam. Dia langsung menembak Aidit dengan peluru hingga dadanya berlubang. Jenazahnya langsung tersungkur dan masuk ke dalam sumur. Hilang tanpa jejak. Setelah bertahun-tahun berlalu, tak ada satupun penanda bekas sumur di pekarangan gedung tua bekas markas Batalion 444 di Boyolali. Tanahnya sudah ditumbuhi berbagai tanaman seperti labu siam, ubi jalar, pohon mangga, serta jambu biji. Namun, banyak orang meyakini bahwa di sana dulu ada sumur tua, yang menjadi tempat pembuangan jenazah Aidit. Salah satunya yang meyakininya adalah Mustasyar Nahdlatul Ulama Boyolali, Tamam Saemuri. Pada tahun 1965, Tamam Muda adalah seorang aktivis gerakan pemuda Ansor. Dia sempat bertemu dengan Kolonel Yasir dalam sebuah rapat organisasi di pendopo kantor kabupaten. Dalam rapat itu Yasir mengumumkan kalau dia telah menembak mati Aidit beberapa hari sebelumnya. Selain itu, Yasir juga menunjukkan arloji Aidit yang ia bawa, dan menceritakan pada saat membunuhnya, Aidit diberondong senapan AK sampai habis satu magasin. Reaksi putra Aidit. Setelah puluhan tahun, cerita itu sampai juga ke telinga Ilham Aidit, yang tak lain merupakan putra pemimpin PKI itu. Dia terus mencari tahu keberadaan makam ayahnya, yang memang sulit ditemukan itu. Pencarian Ilham baru berbuah, ketika sebuah lembaga swadaya masyarakat di Boyolali menghubunginya, dan menceritakan tentang lokasi makam ayahnya. LSM itu mengaku mendapatkan informasi itu dari sumber-sumber kredibel, yang terlibat langsung dalam pembunuhan anggota PKI saat itu. Perasaan Ilham. Akhirnya baru pada tahun 2003, Ilham berkesempatan untuk datang ke pusara ayahnya. Tempat itu kini telah menjadi gedung tua yang digunakan sebagai mes pegawai Komando Distrik Militer Boyolali. Saat berkunjung, Ilham tak kuasa menahan perasaannya. Naluri saya mengatakan memang disinilah tempatnya, kata Ilham.